Selamat datang kembali di Andri Utama Saputra Channel. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan kepada topik pembahasan dalam video ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Itu artinya teman-teman semuanya tinggal menunggu notifikasi undangan seleksi akademik di akun SIM PKB-nya masing-masing ya, untuk mengikuti tahapan pretest atau yang sekarang ini dikenal dengan istilah seleksi akademik ya, guna untuk memenuhi persyaratan mengikuti perkuliahan dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Baik, teman-teman semuanya, sembari menunggu undangan seleksi akademik ya, di video part kelima ini saya ingin berbagi kembali 15 contoh soal pedagogik kepada teman-teman semuanya yang insya Allah dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dalam persiapan menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Baik teman-teman, langsung saja kepada topik pembahasan dalam video ini, yaitu 15 soal pedagogik pada part kelima sebagai lanjutan dari part sebelumnya, yang mudah-mudahan dapat membekali sekaligus menambah referensi buat teman-teman semuanya dalam menghadapi seleksi akademik di program PPG dalam jabatan tahun 2023. Baik teman-teman, berikut soal nomor 1. Perhatikan beberapa komponen berikut. 1. Kompetensi inti. 2. Kompetensi dasar. 3. Indikator pencapaian kompetensi. 4. Tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 2 dan 4. Dan jawabannya adalah C ya, 3 dan 4. Soal nomor 2. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Dan untuk jawabannya adalah A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 3. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOTS yang paling tepat, yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Dan jawabannya adalah D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Soal nomor 4. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, yaitu A.
Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan handphone, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Dan jawabannya adalah D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Soal nomor 5. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Dan jawabannya adalah B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Berikutnya soal nomor 6. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Dan jawabannya adalah D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Dan jawabannya adalah D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Soal nomor 8. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah A. Melalui diskusi kelompok,
peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. D. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Dan jawabannya adalah C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Berikutnya soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Dan jawabannya adalah C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media atau sumber belajar daring atau online, yaitu A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada melalui email. D. Men-share bahan atau sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Dan untuk jawabannya adalah A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Soal nomor 11. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Dan jawabannya adalah D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Berikutnya soal nomor 12. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek, kecuali A.
Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Dan jawabannya adalah E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Soal nomor 13. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Dan jawabannya adalah C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Soal nomor 14. Bu Weni, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Weni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Dan untuk jawabannya adalah D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Berikutnya soal nomor 15. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek, kecuali A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi.
E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Dan jawabannya adalah E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Teman-teman, itulah 15 contoh soal pedagogik di video part kelima ini ya, yang dapat saya sharekan kepada teman-teman semua. Semoga dapat membekali dan menambah referensi buat teman-teman semuanya dalam menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, subscribe, dan menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.